Oke, baik. Shalom saudara semua. Saya akan menerima dulu ya beberapa orang yang di waiting list ya. Oke, baik. Sudah pada masuk. Baik, saudara sudah siap untuk belajar semua? Yang sudah siap, saya minta tolong hidupkan kameranya ya, supaya saya tahu saudara siap. Oke. Baik, yang sudah siap boleh hidupkan kameranya ya, supaya saya tahu saudara sudah siap. Siapa ini? Meliana ya, boleh dihidupkan kameranya supaya saya tahu kamu sudah siap untuk belajar. Oke, baik. Agustina juga. Oke, baik. Kok tadi terkeluar kok? Terkeluar karena kameranya tidak hidup. Jadi kalau aku dari awal join udah hidup, Le. Coba nanti kesalahan-kesalahan. Aku nggak pernah matikan kamera kok. Ya. Oke, baik. Kita belajar saja. Mari kita masuk ke sesi yang kedua. Saudara tentu sudah belajar di sesi yang pertama mengenai apakah doa itu. Kita sudah belajar kita bahwa doa adalah hubungan dengan Tuhan. Jadi kita sudah belajar bahwa doa adalah hubungan dengan Tuhan. Nah, saudara sudah mulai membangun hubungan itu selama 1 minggu ini. Ada saudara bercakap-cakap dengan Tuhan, ngomong-ngomong. Kita mesti belajar ya. Jadi doa tidak ada waktu khusus. Tidak ada bangun pagi subuh-subuh berdoa. Itu beda lagi, itu namanya saat teduh. Tapi doa di sesi 1 itu adalah komunikasi kapan saja. Jadi itu 24 jam, kapan saja. Tidak perlu ruangan khusus, tidak perlu waktu khusus, kapan saja saudara bisa ngomong-ngomong dengan Tuhan. Jadi kapan saja saudara bisa ngomong-ngomong dengan Tuhan. Dan Tuhan bisa ngomong kepada kita itu kapan saja. Misalnya saat dia ingin menyelamatkan kita. Dia akan bicara kepada kita. Saya pernah diselamatkan Tuhan 1 kali dari sebuah kecelakaan. Jadi ceritanya seperti ini. Waktu itu saya baru awal-awal ya, kalau tidak salah tahun 2014 atau 2015 saya lupa. Itu adalah saat awal-awal di mana saya pertama kali punya motor. Siantan sih masih sepi, belum banyak orang punya motor. Jadi waktu itu saya senang lah punya motor, terus saya kalau bawa motor tuh laju-laju. Jadi dari arah Sungai Selamat sana, Batu Layang ke Siantan gitu, ke pasar. Nah waktu itu jalanan kosong, sepi. Jadi saya bawa motornya laju sekitar 80 waktu itu. Laju ya, kok sekarang sih kayaknya nggak bisa ya. 80 dari arah Sungai Selamat ke Siantan tuh kayaknya nggak bisa, kok dulu bisa. Jadi jalanan tuh kosong, saya laju 80 kecepatan. Terus tiba-tiba Tuhan bicara kepada saya. Jadi ya Tuhan kalau bicara seperti itu sih jarang-jarang ya. Tapi waktu itu Tuhan bicara. Tuhan bilang, pelankan motormu. Saya bilang, saya waktu pertama kali dengar begitu, saya masa bodoh, saya biarin aja, tetap laju. Terus Tuhan ngomong lagi, suara itu datang lagi, pelankan motormu. Terus saya meresponi Tuhan. Saya bilang, Tuhan jalanan lagi sepi, enggak apa-apa. Saya bilang begitu. Nah, terus tiba-tiba dari langit itu turunlah benang gelas.
warna coklat, saya masih ingat tuh. Jadi turun nyangkut di leher saya. Langsung saya di tengah-tengah jalan. Jadi motor saya tuh lagi di garis putih itu, lagi di samping dekat garis putih. Terus saya ngerem gitu. Jadi semua rem depan, rem belakang, semua saya rem gitu. Terus kemudian saya berhenti di tengah-tengah jalan itu dan saya tepis pakai tangan saya, luka ya. Jadi leher saya luka, itu bekasnya itu 3 bulan kali ya baru hilang gitu. Nah, syukur sih di belakang nggak ada kendaraan, memang sedang kosong dan sepi. Tapi waktu itulah Tuhan bicara kepada saya. Nah, sejak hari itu saya belajar ya, bahwa Tuhan tuh bisa bicara kepada kita kapan saja, di mana saja. Terutama dalam saat-saat tertentu ya, dia ingin menolong, ingin menyelamatkan kita. Pada waktu-waktu itulah Tuhan itu berbicara kepada kita. Nah, jadi doa adalah hubungan. Jadi kita bicara dengan Tuhan, Tuhan bicara dengan kita, dan itu terjadi kapan saja, di mana saja. Jadi kalau kita misalnya lagi bawa motor bisa doa nggak? Bisa, asal jangan tutup mata. Jadi jangan pejamkan mata. Jadi sambil bawa motor kita bisa nyanyi menyembah Tuhan. Kita bisa sambil doa, Tuhan pelihara saya ya supaya saya sampai di tujuan dengan selamat. Karena lalu lintas itu tidak aman ya. Hari ini baru ada orang yang saya kenal jadi ditabrak meninggal gitu, dalam kondisi belum mengenal Tuhan. Jadi itu sangat disayangkan. Saya sih tidak terlalu shock dengan meninggalnya karena setiap orang pasti akan meninggal, setiap orang pasti akan mati. Yang penting pastikan kita mati atau meninggal dalam keadaan di dalam Tuhan. Karena memang hidup di bumi ini cuma sementara saja. Nah, jadi doa yang pertama apa? Hubungan. Misalnya kamu lagi masak, bisa sambil berdoa. Lagi kerja juga bisa sambil berdoa. Tuhan tolong saya, Tuhan bantu saya. Itu bisa. Jadi kita bisa melakukan semuanya itu. Nah, hari ini kita akan belajar ya, yang kedua, yaitu mengapa Allah meminta kita berdoa kepadanya. Saya akan menampilkan PowerPoint-nya buat saudara. Mengapa Allah meminta kita berdoa kepadanya. Bentar ya. Nah, ini dia. Mengapa Allah meminta kita berdoa kepadanya? Kita belajar dulu. Ini agak error dikit, jadi nggak ada spasinya nih. Jadi harus penuh hikmat ya membacanya ya. Jadi kita harus belajar mengenai rencana mula-mula Allah. Jadi waktu penciptaan Adam dan perempuan serta keturunannya yang bertujuan mereka memerintah seluruh bumi dan semua ciptaannya dengan kuasa yang Ia berikan. Jadi waktu Allah menciptakan Adam itu dalam rupa Allah, serupa dan segambar. Dalam bahasa Ibraninya itu Selem Demot, yang artinya adalah serupa dan segambar. Serupa dan segambar itu bisa digambarkan bahwa anak yang mirip dengan bapaknya. Seperti misalnya anaknya Johan itu yang laki-laki. Wajahnya, tubuhnya, genetiknya itu mirip-mirip dengan bapaknya gitu. Nah, itulah yang disebut serupa dan segambar. Nah, karena manusia diciptakan serupa dan segambar, karena Allah berkuasa, maka manusia pun diciptakan untuk berkuasa atas bumi dan segala isinya. Dan kemudian Tuhan itu juga
memberikan Adam dan Hawa kuasa, dan Tuhan ingin menjadi Bapa gitu. Sehingga ketika Adam mengalami persoalan, masalah di dalam menguasai bumi itu, dia bisa share ya dengan Tuhan atau Bapa di surga. Nah, demikianlah hubungan yang ingin dibangun. Jadi Allah itu ingin membangun hubungan Bapa anak dengan kita. Allah ingin membangun hubungan Bapa dan anak kepada kita. Nah, sekarang persoalannya kan Adam jatuh dalam dosa, ya itu yang menjadi persoalan, sehingga hubungan Allah dengan manusia menjadi terpisah. Jadi dosa itu memisahkan hubungan Allah dengan manusia. Tetapi Tuhan Yesus Kristus datang menjadi jembatan antara Allah dengan manusia, sehingga karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, dosa itu tidak mampu lagi memisahkan manusia dengan Allah. Jadi sebelum Kristus mati, kalau kita melihat ya kitab Nabi Yesaya, jadi sebelum Kristus mati, kalau kita melihat kitab para nabi kan itu dikatakan bahwa dosa itu menghalangi manusia bersekutu dengan Allah. Tetapi setelah Kristus mati di atas kayu salib, dosa tidak mampu lagi menghalangi manusia dengan Allah. Sehingga hari ini kita punya kontak langsung kepada Bapa di surga. Kita bisa melakukan kontak langsung kepada Bapa di surga tanpa perantara. Jadi jangan mau ditipu iblis dengan ditanamkan kepercayaan seperti ini di dalam pikiranmu, yaitu bahwa doa pendeta lebih sakti kalau doa kamu kurang sakti. Siapa yang masih berpikir seperti itu? Kalau kamu masih berpikir seperti itu, kamu sedang ditipu iblis. Ya, kamu sedang apa? Ditipu iblis. Jadi doa saya dengan doa kamu sama-sama saktinya. Bedanya apa? Bedanya adalah pengenalan akan Tuhannya yang beda. Makanya kita harus sama-sama belajar supaya sama-sama mengenal Tuhan, supaya tidak gampang ditipu iblis. Misalnya anakmu sakit. Doa kamu itu, bahkan saya berkata sih, doa Bapak ya itu lebih manjur daripada doa pendeta. Jadi kalau anakmu sakit, terus kamu jadi bapak, kamu mendoakan. Doa kamu itu bisa lebih manjur daripada doa saya. Karena berkat dalam rumah tangga itu turun dari bapak ke anak. Seperti itu. Ya, jadi jangan lagi ditipu setan dengan perkataan doa pendeta lebih manjur daripada doa jemaat. Tidak. Doa kita sama-sama manjurnya, asalkan itu dengan iman. Kalau kita berdoa didasari iman, maka doa itu sama-sama manjur. Bahkan doa yang didasari ketakutan pun, Tuhan tetap mendengar. Misalnya kamu lagi keadaan susah, terus khawatir, takut, terus berdoa. Tuhan juga tetap mendengar. Kita hanya perlu mengenal karakter Tuhan supaya kita tahu doa seperti apa yang Tuhan ingin kita doakan supaya kita tidak salah berdoa. Dan jawaban Tuhan kira-kira seperti apa ketika kita mendoakannya. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan, mengapa Allah meminta kita berdoa kepadanya, kita dapat melihat di sini, di bagian yang pertama, yang biru, mari kita membacanya sama-sama. 1, 2, 3. Allah dan manusia, apapun yang terjadi, tetap bekerja sama. Jadi Allah ingin kita tuh kerja sama. Bukan kerja sendiri-sendiri. Jadi Tuhan tidak ingin kerja sendiri. Tuhan ingin bekerja bersama kita. Seperti, bisa nggak saya tanya, Tuhan itu mengelola Taman Eden tanpa Adam? Bisa saja. Tetapi kenapa Tuhan menciptakan Adam? Karena Tuhan ingin bekerja sama dengan Adam.
Jadi kita menjadi teman sekerja Allah. Sekarang yang kuning ya, kita baca lagi. 1, 2, 3. Allah membutuhkan para nabi, para hakim untuk menyatakan jalan-jalannya. Jadi Allah membutuhkan para nabi, para hakim untuk menyatakan jalan-jalannya. Kenapa Allah nggak bisa menyatakan diri sendiri? Kenapa harus pakai nabi? Kenapa pakai hakim? Karena zaman itu memang seperti itulah Allah ingin bekerja dari dulu sampai sekarang. Kalau di perjanjian lama, nabi-nabi diutus. Ada hakim-hakim seperti Samuel, seperti siapa lagi, Simpson, Gideon, Deborah, dan yang lain-lainnya. Ada nabi-nabi seperti Yesaya, Yeskiel, Yeremia, dan yang lain-lainnya. Nah, di zaman perjanjian baru ini Tuhan mau pakai siapa? Tuhan mau memakai Allah, anak-anak Allah, yaitu kamu dan saya. Jadi jangan punya konsep begini. Oh, kalau Yesaya tuh nabi, Pak Gem. Samuel tuh nabi, keren. Dengar baik-baik. Di dalam perjanjian baru, kita itu jauh lebih keren daripada Samuel. Jauh lebih keren daripada Yesaya, Yeremia, Esra, Nehemia, dan yang lain-lain. Tahu nggak kenapa? Karena mereka tidak pernah diangkat jadi anak. Kalau kita diangkat jadi anak oleh Tuhan. Paham sampai di sini? Jadi jangan ditipu sama iblis lagi seolah-olah. Ya, jangan ditipu iblis lagi seolah-olah. Kalau kita itu lebih rendah derajatnya jika dibandingkan dengan nabi-nabi. Oh tidak. Di dalam zaman perjanjian baru dikatakan ya, Yohanes itu kan yang terbesar gitu. Tapi yang terkecil di dalam kerajaan surga itu lebih besar daripada Yohanes. Gitu. Artinya apa? Artinya kita ini itu lebih jika dibandingkan dengan nabi-nabi dan orang-orang di zaman perjanjian lama. Karena mereka tidak pernah diangkat jadi anak-anak Allah, tapi kita iya. Kita diangkat jadi anak-anak Allah karena kita hidup dari korban tebusan Yesus Kristus. Jadi tidak boleh lagi merasa inferior ya jika dibandingkan dengan mereka. Wah, keren dong Pak Gem. Iya. Yang kurang itu di kita adalah waktu untuk belajarnya yang kurang. Secara status memang lebih, tetapi secara pengenalan akan Tuhan masih jauh. Nah, makanya yang kita perlu tambah di zaman kita sekarang ini adalah pengenalan akan Tuhan kita. Itu yang perlu ditambah. Kita harus investasi waktu untuk belajar lebih banyak supaya kita mengenal jalan-jalannya Tuhan. Seperti itu, mengenal hatinya Tuhan. Oke, kita lihat lagi ya. Sekarang kita di yang warna hijau ya. Mari kita baca sama-sama 1 2 3. Allah membutuhkan tangan manusia untuk menyembuhkan, suara untuk berbicara, dan kaki manusia untuk pergi. Jadi Tuhan itu tidak bekerja sendiri. Kalau dia ingin menyampaikan pesan, dia memakai manusia untuk berbicara. Kalau dia ingin menyembuhkan, dia juga memakai tangan manusia. Dan kalau dia ingin menyampaikan sesuatu, dia mengutus manusia melakukan. Nah, pertanyaannya sekarang, saudara maukah menjadi alatnya? Dan jadi pertanyaan. Jadi saya tanya nih, apakah saudara mau menjadi alatnya? Sekali lagi ya, kita baca ulang ya. Jadi Allah itu membutuhkan apa? Tangan manusia
untuk menyembuhkan, Allah membutuhkan mulut manusia untuk menyampaikan pesan, Allah membutuhkan kaki manusia untuk mengutus seseorang pergi ke suatu tempat. Nah, pertanyaannya sekarang, maukah kita menjadi alatnya? Maukah kita mulut ini dipakai untuk menjadi penyampai pesan Tuhan? Maukah tangan ini menjadi penyampai mujizat Tuhan? Dan maukah kaki ini kita pakai untuk memberitakan Injil Tuhan? Itu yang sering jadi masalah di dalam kekristenan sekarang. Jadi kita tuh egois gitu. Kita tidak mau. Padahal untuk itulah kita diciptakan. Untuk itulah kita dipanggil gitu. Tapi aku sibuk ya Pak Gam cari duit. Duit itu hanya dipakai di bumi ini. Kalau sudah mati, tidak bisa pakai duit lagi. Kita tidak tahu kapan kematian akan menjemput. Yang tua bisa mati, yang muda juga bisa mati. Nah, jangan seolah-olah kalau sudah dipakai Tuhan, terus nggak punya duit. Itu juga nggak benar. Samuel dipakai Tuhan nggak miskin. Daud juga tidak miskin. Ya memang ada nabi-nabi yang punya panggilan untuk hidup menderita. Tapi mereka tidak pernah kekurangan. Mereka bahagia menjalani hidupnya karena menghidupi panggilan Allah. Nah oleh sebab itu saya mendorong saudara, ya, berdoalah dari hatimu yang paling dalam. Katakan Tuhan pakai saya, supaya pakai mulut saya Tuhan untuk jadi alatmu. Kalau Tuhan punya pesan, Tuhan mau ngomong sama orang, pakai saya. Gitu. Tuhan pakai tangan saya, supaya mujizatmu terjadi lewat tangan saya. Nah kalau saudara berdoa seperti itu, Tuhan pasti jawab kamu. Karena dia ingin. Karena tanpa kita, ya, dia tidak bekerja. Karena memang sudah menjadi sifat Allah untuk bekerja bersama-sama dengan manusia. Jadi kalau kita punya teman, punya saudara, hari ini belum percaya Yesus, mintalah Tuhan pakai mulut saya, berikan saya kasih karunia. Seperti pelayanan kasih kita ya, kan selama ini kita bagi nasi bungkus. Saya sudah beritahu mereka kita masuk tahap 2. Apa itu? Tidak hanya memberikan nasi, tapi sudah mulai mengajak orang-orang itu untuk berbicara. Karena sudah 1-2 tahun ini kita melakukannya, hati mereka sudah terbuka, ajak mereka bicara, mulai memberitakan Injil Yesus Kristus. Tanya mereka apakah mereka mau menerima pengampunan dosa, apakah mereka mau percaya kepada Tuhan. Nah, kalau memang ada orang yang keras, tidak mau percaya, tapi kita mendoakan mereka, terus satu hari kejadian, seperti yang diceritakan di rapat kemarin. Orang itu sakit, dan dia berkata, kalau Tuhanmu bisa sembuhkan saya mau ke gereja. Nah itu menjadi kesempatan kita doa Tuhan pakai tangan saya. Supaya ketika saya meletakkan tangan saya atas orang sakit itu, orang itu menjadi sembuh. Udah, Tuhan jawab nggak? Pasti Tuhan jawab. Karena kita berdoa sesuai kehendak Tuhan. Nah, cara berpikir seperti inilah yang harus kita miliki sebagai orang Kristen. Jadi cara berpikir seperti inilah yang harus kita miliki sebagai orang Kristen. Nah, jadi kalau saudara belum punya cara berpikir seperti ini, saudara harus bertobat. Kalau saudara belum punya cara berpikir seperti ini, jangan sampai penyesalan terjadi belakangan ketika orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi itu meninggal di luar Tuhan, lalu kita menangis meraung-raung, tapi semasa dia hidup kita tidak pernah mendoakannya, semasa dia hidup kita tidak pernah, bahkan tidak pernah mencoba untuk memberitakan
Yesus kepada dia. Nah, itu akan menjadi penyesalan yang dalam. Akan menjadi sebuah penyesalan yang dalam. Ya, jadi saudara harus belajar melakukan itu. Apalagi kalau orang itu orang terdekat dalam hidup kita. Misalnya pasangan kita, atau orang tua kita, atau saudara kita. Terus kita bahkan tidak pernah mencoba untuk mendoakan mereka, kita tidak pernah mencoba untuk memberitakan Injil kepada mereka. Terus satu hari mereka mati di luar Tuhan, itu akan membawa sebuah penyesalan yang dalam gitu, di dalam diri kita. Nah, Tuhan ingin memakai kita. Persoalannya hanya kita kadang tidak mau. Nah, saya berdoa setelah kalian mengikuti kelas ini, kalian punya kerinduan dan kalian mulai berdoa, Tuhan pakai saya. Pakai mulut saya untuk memberitakan kebenaran, memberitakan Yesus. Pakai tangan saya supaya ketika saya meletakkan tangan ini atas orang sakit jadi sembuh. Ketika saya meletakkan tangan ini atas orang yang kesurupan, setan-setan keluar dari orang itu dan jadi sembuh juga. Nah, seperti itu, Saudara. Ya. Jadi Allah ingin memakai kita. Nah, kita mesti berdoa ya. Oke, selanjutnya yang keempat ya, yang warna pink. Mari kita baca lagi sama-sama 1, 2, 3. Allah membutuhkan doa-doa kita untuk meminta agar kerajaannya datang. Di Matius 6 ayat 10 itu kan dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kerajaan Allah adalah sebuah kondisi. Kerajaan Allah adalah sebuah kondisi atau situasi di mana Allah memerintah. Allah menjadi rajanya. Dalam doa Bapa kami, kita diminta, diajari untuk kalau berdoa kita berkata apa? Datanglah kerajaanmu Tuhan. Jadilah kehendakmu. Apa yang dimaksud datanglah kerajaanmu? Maksudnya sebuah keadaan atau kondisi di mana Tuhan itu menjadi rajanya. Tuhan memerintah. Misalnya nih ya, kita punya sebuah toko, usaha, bisnis, pekerjaan. Terus kita berkata, Tuhan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di toko saya. Tuhan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di hubungan saya. Misalnya seperti kawan kita yang baru menjalin hubungan. Terus dia berdoa, Tuhan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di tengah-tengah hubungan saya. Maka apa yang terjadi dengan usaha itu, toko itu, apa yang terjadi dengan hubungan itu? Maka yang terjadi adalah Tuhan memerintah di tengah-tengah usaha itu dan hubungan itu. Dan kalau Tuhan memerintah, pasti ada kasih, pasti ada keadilan, pasti ada perlindungan, pasti ada pertolongan, pasti ada hikmat, pasti ada pengertian-pengertian yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya sangat penting bagi kita untuk berdoa, meminta kerajaan Allah itu datang. Seperti ketika melayani di gereja. Saya berdoa, Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di gereja ini. Begitu kita berdoa seperti itu, datanglah kerajaan Allah. Apa itu? Sebuah keadaan di mana Allah itu memerintah sebagai raja dan Allah bekerja. Gitu. Ya, jadi kerajaan Allah adalah sebuah keadaan di mana Allah memerintah sebagai raja dan Allah berdaulat, berkuasa di situ. Jadi di area mana hidupmu bermasalah? Kalau di area rumah tangga, di area pekerjaan, di area kehidupanmu sendiri, berdoalah. Undanglah Tuhan, datanglah kerajaanmu dalam kehidupan rumah tangga saya. Jadilah kehendakmu. Maka Tuhan akan memerintah, dan di mana Tuhan memerintah, di situ ada apa? Ada kasih,
ada keadilan, dan segala macam yang menyertainya. Nah, kita lihat lagi poin yang kelima, yang orange. Mari kita baca. Allah mengetahui segala yang kita butuhkan, tetapi Ia mengajarkan kita untuk meminta makanan kita setiap hari. Sudah ingat ya, Matius 6 ayat 11, nggak perlu buka lagi, udah hafal lah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi Tuhan mengetahui bahwa tiap hari kita butuh makan, butuh uang. Tuhan tuh tahu. Tapi Tuhan ingin kita berdoa, berikanlah kepada kami makanan kami hari ini, bagian kami hari ini. Sebenarnya yang tepat itu adalah, terjemahannya adalah berikanlah kepada kami, bukan yang tepat, sorry. Dapat ditafsir seperti ini. Berikanlah kepada kami apa yang menjadi bagian kami hari ini. Sehari kita makan 3 kali ya. Kalau 5 kali bahaya. Bisa kelebihan berat badan kalau sampai 5 kali. Cukup 3 kali saja. Yang 2 kali ya oke. Asal bergizi boleh. Nah, jadi tiap hari sudah ada bagiannya. Tapi Allah masih meminta kita untuk memintanya. Kenapa? Karena membangun sebuah hubungan. Misalnya contoh, siapa yang di sini yang masih sekolah yang uang jajannya harian gitu. Jadi dikasih orang tuanya harian. Agustina, Angela, Meliana dikasihnya mingguan, bulanan atau harian? Harian ya. Oke. Nah, kalau harian kan bapak kita pasti sudah tahu lah, setiap hari mesti kasih uang jajan. Tapi ya kadang yang namanya bapak ya, dia menunggu anaknya meminta. Kenapa? Karena komunikasi dibutuhkan dalam sebuah hubungan. Nah, oleh sebab itu, apakah Allah tidak tahu kalau kita perlu makan tiap hari? Atau kita ingin untung tiap hari di usaha kita? Tentu saja Allah tahu. Tapi Dia ingin kita itu belajar membangun komunikasi dengan Dia. Dia ingin kita belajar meminta. Jadi kalau minta sama orang boleh malu ya. Tapi kalau minta sama Tuhan itu jangan malu. Karena sudah sewajarnya seorang anak meminta kepada bapaknya. Saudara boleh gengsi dengan orang, tapi jangan gengsi dengan Bapa di surga. Jangan main sembunyi-sembunyi, utarakan saja apa yang kamu inginkan. Misalnya, Tuhan berkati usaha saya hari ini, biar saya untung banyak. Karena saya senang kalau untung banyak. Terus terang aja sama Tuhan. Gitu ya. Oke, kita lihat lagi poin yang selanjutnya, yang keenam, yang ungu. Mari kita baca 1, 2, 3. Allah membutuhkan doa-doa kita untuk memberikan Dia kebebasan untuk melaksanakan kehendaknya di bumi. Jadi seolah-olah gini, seolah-olah Allah itu tidak bekerja kalau tidak ada yang berdoa. Makanya ya, misalnya gini ya, jadi konsep Tuhan tuh seperti ini, saya ajarin saudara. Konsep Tuhan tuh seperti ini, misalnya, Tuhan ingin memberkati saya dengan rumah baru, misalnya. Maka Dia menaruh kerinduan untuk meminta rumah baru itu di dalam diri saya. Sehingga saya berdoa dan memintanya. Itu soal hal-hal materi. Misalnya lagi, Tuhan ingin menyelamatkan satu orang, misalnya si Ucok. Biasanya Tuhan menaruh kerinduan mendoakan si Ucok itu dalam diri saya. Sehingga kemudian saya mendoakan dia, sehingga Tuhan bisa berkarya di dalam hidupnya. Makanya kalau satu ketika gitu ya, kamu lagi buat apapun, lagi beraktivitas, tiba-tiba Tuhan mengingatkan kamu akan seseorang di dalam dirimu, di dalam pikiranmu, kamu teringat akan seseorang gitu, kamu terdorong untuk mendoakannya, doakanlah. Karena itu adalah caranya
Tuhan untuk menolong orang itu. Nah, terus jangan tunggu besok pagi ya, tunggu saat teduh, jangan. Doakan saja di tempat di mana kamu diingatkan oleh Tuhan akan sesuatu hal atau akan siapa. Seperti itu. Jadi biasakan tidak menunda-nunda. Nah, seperti sekarang, Tuhan ingin buat sesuatu di Siantan, di tempat kita, sampai ke Jungkan. Jadi Tuhan ingin ada kebangunan rohani. Nah, maka Tuhan itu menaruh kerinduannya dalam hati kita, gitu. Dalam hati saya, terus dalam hati pendoa-pendoa, kerinduan itu dalam hati kepala bidang, PKS, volunteer, nanti juga ke jemaat-jemaat semua. Dan kemudian kita mulai mendoakannya. Dan waktu kita mendoakannya, Allah mulai berkarya. Jadi seperti itu cara Tuhan bekerja. Paham ya sampai di sini ya? Baik, kita akan melanjutkan lagi ke halaman selanjutnya. Nah, Elia berdoa. Doa Elia yang sangat terkenal. Tahu apa yang Elia doakan? Pernah baca kisah Elia? Meminta hujan tidak turun 3,5 tahun. Betul sekali. Jadi saudara kalau tidak tahu berarti saudara jangan baca Alkitab ya. Ambil waktu. Jadi Elia itu berdoa supaya hujan tidak turun dan hujan tidak turun. Apakah Elia berdoa atas inisiatifnya sendiri? Tentu tidak. Tuhanlah yang menyuruh Elia berdoa. Tuhan yang berkata, Elia, kasih tahu Ahab, aku akan membuat hujan, nggak turun. Kamu kasih tahu Ahab, doakan. Nah, waktu Elia kasih tahu, Elia berdoa, nggak turun. Tapi itu bukan inisiatif Elia, melainkan inisiatif Tuhan, kehendak Tuhan. Paham sampai sini ya? Jadi Elia itu hanya menjalankan kehendak Tuhan. Misalnya nih, ada orang sakit gitu, terus kamu doakan sembuh. Bukan kamu yang sakti, tapi kehendak Tuhan orang itu sembuh, kamu jadi alatnya untuk kesembuhan itu tersalurkan. Paham sampai sini? Nah, maka hal yang sama. Bagaimana dengan keselamatan? Misalnya saudara saya, orang tua saya, bukanlah kehendak kamu orang tua kamu bertobat dan diselamatkan. Tapi kehendak Tuhan. Tuhan yang menaruh kerinduan itu dalam diri kita, kita yang mendoakan, dan kita yang dipakai jadi alat untuk memberitakan Injil. Dan Tuhan yang menyelamatkan. Jadi ingat, seluruh dunia dan seluruh kehidupan kita itu berputar di mengelilingi Tuhan. Tuhan itu pusat kehidupan kita. Nah, saudara mesti memahami ini. Jadi Allah adalah pusat kehidupan kita. Kehidupan kita tuh hanya berputar-putar seputar Dia saja. Tidak bisa jauh-jauh daripadanya. Allah memilih bekerja melalui manusia, di sini dikatakan. Meskipun Allah sendiri yang memulai sesuatu dan sungguh-sungguh ingin melakukannya. Coba saudara flashback ke belakang, kenapa kamu bisa percaya Yesus? Kenapa kamu bisa percaya Yesus? Bukankah semua karena kasih karunia? Karena Tuhan yang memilih kita? Dan kalau hari ini kamu bisa percaya, pasti ada orang yang doain kamu. Nggak mungkin nggak ada. Saya tidak percaya kalau tidak ada yang mendoakan. Pasti ada orang yang mendoakan kita, biarpun kita tidak tahu siapa itu. Bisa itu teman-teman kita, atau siapapun yang misalnya berdoa untuk pertobatan. Pasti ada yang mendoakan kita. Dan doa itu bukan inisiatif orang itu, tapi Tuhanlah yang menaruh kerinduan. Seperti itu. Jadi yang perlu kita lakukan sekarang adalah memahami rencana Allah ini dan ada di dalamnya, mengambil bagian di dalamnya dengan cara mengizinkan Tuhan menolong kita dan memakai kita menjadi alatnya. Nah, melalui doa-doa Allah, kita dapat melepaskan kuasa Allah. Ayo poin yang kedua kita baca ya sama-sama ya. 1, 2, 3.
Melalui doa-doalah kita dapat melepaskan kuasa Allah yang cukup untuk melakukan kehendak. Jadi doa itu sangat luar biasa. Doa itu melepaskan kuasa Allah. Jadi doa itu melepaskan kuasa Allah. Apalagi kalau doa itu doa yang karena Tuhan suruh, yang sesuai dengan kehendak. Nah, saya mau kasih tahu kamu sekarang momentumnya seperti apa. Sekarang adalah momentum di mana Tuhan itu ingin menyelamatkan anak-anak muda. Jadi sekarang adalah momentum di mana Tuhan ingin menyelamatkan anak-anak muda. Dan sekarang adalah momentum di mana iblis ingin menghancurkan anak-anak muda. Jadi sekarang adalah momentum iblis ingin menghancurkan anak-anak muda, tetapi juga merupakan momentum di mana Tuhan ingin menyelamatkan anak-anak muda. Nah, karena momentumnya seperti ini, maka saudara harus mulai berdoa. Doakan keselamatan teman-temanmu, saudara-saudaramu. Karena ini momentumnya. Kalau kamu mendoakannya, Tuhan pasti akan bekerja. Pasti akan melawan. Jadi sebentar lagi akan terjadi kebangunan rohani di tempat kita, di Siantan. Saya nggak tahu di tempat lain ya, tapi di tempat ini akan terjadi. Akan ada gelombang-gelombang di mana orang-orang datang mencari Tuhan. Nah, bagian kita yang tua-tua ini jadi bapak untuk mereka. Yang sudah ngerti jadi bapak, yang nggak ngerti jadi bapak, ya belajar. Kalau tidak belajar jadi penonton nanti. Jadi penonton. Tapi kalau yang sudah ngerti, kita jadi bapak buat mereka. Nah, kamu yang muda-muda, kamu akan menjadi penuai-penuainya Tuhan. Jadi yang muda-muda di sini, seperti siapa? Alicia, Felin, Frankie, Casey, Angela, Agustina, terus siapa lagi nih? Meliana, Gita. Kamu akan dipakai Tuhan untuk menjadi penuai-penuainya. Kamu akan mendoakan orang, ajak dia ke gereja, dan dia akan mau. Ada kuasa yang akan membuat dia mau untuk datang. Itu yang akan terjadi. Dan ini momentumnya. Nah, jadi Allah ingin kita menjadi alatnya. Oke, kita lihat lagi ya halaman selanjutnya. Nah, doa Daniel. Masih ingat ya kisah doa Daniel. Daniel ini berdoa. Mari kita baca ya. Ketika Daniel mengetahui janji Allah akan adanya kebangunan rohani, pemulihan, pembebasan, dan kesembuhan bagi bangsanya. Jadi Daniel ini sedang mengalami masa yang sulit ya untuk bangsa Israel. Ya. Karena Yerusalem itu dihancurkan. Yerusalem itu dihancurkan oleh orang Babel ya. Oleh kerajaan Babel pada waktu itu. Oleh Nebukadnezar. Sehingga Yerusalem itu hancur, bait Allah itu hancur, tembok-tembok itu hancur di Yerusalem, pokoknya kota itu rata, orang-orangnya dibunuh, dan yang masih hidup seperti Daniel ini, dan kawan-kawannya Sadrak, Mesak, Abednego, itu dibawa ke Babel menjadi pengungsi atau orang-orang buangan. Ya. Jadi orang-orang buangan. Nah, ketika Daniel tahu bahwa Tuhan punya janji nih, akan membawa apa? Kebangunan rohani, pemulihan, pembebasan, dan kesembuhan bagi bangsanya. Apa yang dia lakukan? Ia tidak hanya duduk menunggu penggenapan janji tersebut secara pasif, tapi ia langsung berdoa. Nah, sekarang saudara, ayo saya mau tanya secara jujur. Nah, mungkin beberapa belum tahu ya karena belum saya bagikan ke level jemaat.
Tapi bagi saudara-saudara nih yang volunteer sih di sini nih. Ada si Amung, ada Dewi, ada Ahyung, siapa lagi nih volunteer? Si Bu Afung, ada Eli, ada Fili, Avelin, ada Yanti, Susan, Bu Ajan, Pak Hakim, Erik, ada Filin, Diana, Julianto. Kita tahu bahwa Tuhan memberikan janji akan ada kebangunan rohani di Siantar. Apa yang kamu lakukan? Menunggunya dengan pasif atau seperti Daniel mulai mendoakannya? Ayo, apakah sudah mendoakan? Apakah sudah mendoakan kebangunan rohani di Siantar, Julianto? Kalau Julianto belum, sudah belum? Sudah Pak Gem. Wis, prajurit doa. Diam-diam tapi dia berdoa. Nah, jadi kita harus seperti Daniel ya. Jangan menunggu kebangunan rohani secara pasif. Waduh, Pak Gem bilang akan ada kebangunan rohani. Aku mau lihat. Betul nggak? Itu lu buat atau lu buat-buat? Aku tunggu, aku pantau. Yang suruh kamu jadi pemantau siapa? Tuhan tidak mau kita jadi pemantau. Atau jadi pengamat yang ngomong terus. Kayak pengamat sepak bola tuh. Ngomong terus, macam dia lihai. Suruh mainlah, bisa apa enggak? Nah, gitu. Jadi daripada kita jadi pengamat, lebih baik kita terjun ke bawah, jadi pemainnya. Gitu. Coba lihat pengamat-pengamat itu. Kalau misalnya ada pertandingan, Liga Inggris, Liga Italia, sudah hadir di studio, komentatornya siapa? Itu ngomongnya lihai. Dia bilang, Ronaldo tadi salah tuh. Mestinya nggak boleh kayak gitu mainnya. Macam dia pandai aja. Coba suruh turun ke lapangan main. Baru lari 10 menit mungkin udah hos-hosan dia. Tapi kalau ngomong, Ronaldo aja kalah. Nah, jangan jadi pengamat. Turun ke lapangan. Ambil bagian di dalamnya. Pak Gem, aku tak tahu mesti ngapain nih kebangunan rohani. Jadilah seperti Daniel. Apa? Doakanlah lebih dulu. Tadi pagi saya terharu. Ada yang berdoa untuk kebangunan rohani sampai nangis-nangis gitu. Ih, dahsyat banget. Yang menyampaikan aja doanya nggak lebay begitu. Tapi dia doa sampai nangis-nangis. Jadi itu luar biasa gitu. Firman itu ke setiap orang tuh responnya tuh beda-beda gitu ya. Jadi saudara seperti Daniel. Jadilah seperti Daniel. Kita lihat berapa lama Daniel berdoa. Kita baca yuk, poin yang kedua kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah 21 hari berdoa, Allah langsung mengutus malaikat Gabriel untuk memberitahukan doanya telah didengar. Sejak hari pertama berdoa. Jadi Daniel begitu tahu ada janji Tuhan, dia doa. Hari pertama dia doa, malaikat Gabriel diutus, sampai kepada Daniel tuh 21 hari baru sampai. Lama juga ya. Jadi ini bukan pakai yes ya. Ini pakai kapal mungkin kirimnya, jadi agak lama. Kenapa ini terjadi? Kalau kita nanti baca kisah Daniel tuh, karena kita tahu kenapa terjadi, karena ada roh-roh jahat di udara. Ada dewa-dewa orang Persia yang tidak suka kebangunan rohani itu terjadi. Sehingga Gabriel itu dihalangi. Sehingga butuh waktu 21 hari sampai itu terjadi. Nanti kita akan sampai ke sesi peperangan rohani. Di situ kita akan belajar bahwa kebangunan rohani itu dimulai dari doa. Peperangan rohani dimulai dari doa. Perubahan hidup dimulai dari doa. Perubahan kehidupan kita dimulai dari doa. Kalau doanya menang, hidup kita akan berubah.
doanya kalah, hidupnya nggak berubah. Jadi kemenangan, kekalahan, mujizat, semua dimulai dari doa. Dan kamu harus menang dulu di alam rohnya. Menang dulu di doanya. Kalau di doanya menang, nanti di alam nyatanya menang. Di doanya kalah, di alam nyatanya akan kalah. Oke? Sekarang kita lanjut lagi. Allah perlu doa-doa kita. Mari kita baca poin yang pertama. Keberadaan dan karakter Allah itu utuh, bebas, dan sama sekali tidak bergantung pada ciptaannya. Jadi gini, ketika kita berdoa, ya, doa kita itu tidak bisa memanipulasi Tuhan. Jadi kalau ada orang berpikir nih, saya akan berdoa, doa puasa untuk memanipulasi, mengubah hati Tuhan. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tapi saudara harus tahu, kita bisa mencoba, tapi nggak bisa maksa. Seperti seorang anak yang merengek-rengek pada bapaknya gitu. Kan ada anak yang merengek-rengek pada bapaknya, meminta sesuatu. Kita bisa saja seperti itu. Tetapi kita bisa coba, tetapi kita tidak punya kuasa untuk mengubah. Jadi Allah itu tidak terpengaruh atau tidak bergantung kepada doa-doa kita. Ya. Tapi Allah ingin kerjasama. Jadi kalau kita disuruh berdoa, kita harus bangga. Kita harus senang, kita harus bahagia. Kenapa? Karena Allah pencipta langit dan bumi mau melibatkan kita di dalam rencana. Saya ulang lagi. Jadi, kalau Allah meminta kita berdoa, kita harus merasa bangga, sukacita, bahagia. Kenapa? Karena Allah pencipta langit dan bumi mau melibatkan kita dalam rencananya. Siapa kita gitu? Sampai dia mau melibatkan kita. Jadi kalau kamu hari ini ikut sekolah doa, dengar tentang kebangunan rohani, terus kamu diingatkan sama Tuhan nih, ada nama-nama mulai muncul di kepalamu tentang teman-temanmu siapa saja. Doakan mereka. Kamu harus mendoakannya dengan penuh iman, penuh kebanggaan. Kenapa? Karena Tuhan melibatkan kamu di dalam rencana. Karena Tuhan melibatkan kamu di dalam rencana. Yang kedua, poin yang kedua, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Allah telah memiliki semua sumber di dalam genggaman tangannya. Namun Allah tetap membutuhkan doa-doa kita. Jangan khawatir, saudara. Kita nggak kerja sendiri. Apapun tantangan yang kita hadapi, persoalan, masalah, atau kerinduan-kerinduan kita, kamu nggak kerja sendiri. Tuhan itu bersama kamu. Ya, kita nggak kerja sendiri. Aduh, Pak Ge, mustahil lah kalau Bapak aku bertobat. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Dan kamu tidak kerja sendiri. Jadi keselamatan orang tuamu itu bukan hasil karyamu, tetapi karya Roh Kudus pada diri mereka. Bagian kita apa? Mendoakannya. Yang kedua, menjadi terang. Jadi bagian kita mendoakannya. Yang kedua, menjadi terang. Itu bagian kita. Dan lihat, di poin yang ketiga, Allah tidak senang atas kebinasaan orang-orang berdosa. Firman Tuhan mengatakan, Allah tidak mau ada yang binasa. Tapi Allah ingin semua orang bertobat. Nah, oleh sebab itu, kalau Agam saya berdoa buat teman saya biar percaya Yesus, biar mau ke gereja. Gimana? Apakah sesuai kehendak Allah? Tentu saja. Karena firman Tuhan mengatakan Allah tidak ingin ada yang binasa. Allah ingin semua orang itu bertobat. Coba lihat di Yeskiel pasal 22 dikatakan apa? Yo, kita baca sama-sama. Yeskiel 22 ayat yang ke 30 dan 31.
Sudah dapat? Yanti boleh baca, Yanti. Yeskiel 22 ayat 30 sampai 31. 2 ayat ya, silakan. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka, demikianlah firman Tuhan Allah. Nah, coba perhatikan karakter Allah kita yang nggak pernah berubah itu. Di ayat 30 dia katakan apa? Aku mencari di tengah-tengah mereka satu orang aja, nggak usah banyak, Tuhan bilang, yang hendak mendirikan tembok atau mempertahankan negeri itu. Tapi aku tidak menemuinya. Nah, hari ini Tuhan sedang mencari. Nggak usah banyak. Satu orang atau beberapa orang aja yang mau mendoakan keselamatan untuk si A, keselamatan untuk si B, keselamatan untuk sebuah keadaan kota, kecamatan, daerah gitu. Tapi Tuhan bilang, aku tak menemuinya, aku tak menemuinya. Tak ada yang berdoa. Udahlah, musnahkan aja lah kalau begitu. Karakter Tuhan tuh begitu. Coba, Pak Gem ada doakan orang tua saya nggak? Ada, tapi lama-lama sekali. Jarang-jarang banget. Mungkin saya terakhir mendoakannya seminggu lalu. Waktu saya berdoa, Tuhan, berkati jemaat, berkati juga keluarga mereka, orang tua mereka, supaya boleh diselamatkan. Tapi lama-lama sekali. Dan doanya itu umum, karena saya bilang orang tua jemaat. Saya nggak sebut yang jemaat yang mana-mana. Pokoknya yang merasa aja. Nah, kalau kamu bisa detail mendoakannya. Tuhan, selamatkan orang tua saya. Orang tua kamu kan cuma 2, nggak banyak. Gitu. Bawa mereka kepada Tuhan. Tuhan bilang, aku lagi cari ini. Aku lagi cari siapa yang mau berdoa untuk keselamatan orang tuanya, keselamatan teman-temannya, saudaranya. Aku lagi cari. Dan kalau Tuhan nggak ketemu, Tuhan bilang, udah musnahin aja lah. Tapi kalau ketemu, maka Tuhan akan menyelamatkannya. Lihat Yeskiel sekarang yang pasal 33. Ayat yang ke-11. Karakter Tuhan seperti ini nih. Kita minta siapa? Kita minta Frankie. Ayo Frankie, baca, bisa nggak? Yeskiel 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang mati, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang mati itu dan kelakuan supaya ia hidup. Bertobatlah ya hari hidupmu yang tadi, mengapa kamu akan mati, hai kamu. Nah, dikatakan apa tadi? Aku, ini kata firman Tuhan ya. Aku, jadi ingat karakter Tuhan tuh nggak pernah berubah. Yang berubah itu ada beberapa hukum yang berubah, tapi karakter Tuhan nggak berubah. Jadi Tuhan berkata gini, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya supaya ia hidup. Satu kali ada daerah ya, wilayah yang nggak mau menerima Yesus. Terus Yakobus dan Yohanes itu berkata, Tuhan, kita perintahkan aja api dari surga turun menghanguskan mereka. Nah, kita berkata apa? Tuhan Yesus memarahi mereka. Jadi Tuhan itu tidak ingin orang binasa. Tuhan ingin orang bertobat. Jangan berkata, aduh Pak Gem, tak bisa Pak Gem, suami aku tuh terlalu fasik dah. Biarkan ya lah Tuhan musnahkan dia. Jangan begitu. Tuhan tidak ingin orang binasa, tapi Tuhan ingin mereka bertobat.
Bertobat. Jadi doakanlah supaya dia bertobat, bukan supaya dia binasa. Paham ya? Waduh, Pak Gem, kawan aku terlalu jahat, Pak Gem. Justru biasanya yang jahat-jahat begitu yang diselamatkan Tuhan. Karena di mana ada banyak dosa, di situ ada banyak kasih karunia. Ya, mulai berdoa nih. Kamu ikut sekolah doa, mulai doakan. Pak Gem kapan ya Pak Gem ya? Daniel tuh 21 hari baru dijawab, baru sampai jawabannya. Kamu baru berdoa 2 hari, udah putus asa. Macam mana? Jadi jangan begitu. Doakan aja. Tiap kali Tuhan ingatkan, doakan. Tiap kali Tuhan ingatkan, doakan. Pasti Tuhan akan bekerja. Mungkin 1 hari ya, kamu udah lupa kalau kamu pernah doakan itu. Tapi tiba-tiba Tuhan jawab. Ya, dulu kita pernah doakan tapi kita udah nggak ingat. Tapi ingat, Tuhan itu nggak pernah lupa. Apa yang kamu doakan, 1 hari Tuhan jawab. Waktu Tuhan jawab baru kita, oh iya ya, kemarin ini yang aku doakan di dulu nih, tahun lalu. Misalnya begitu. Oke, kita lanjut lagi ke poin selanjutnya. Yang terakhir, yang keempat nih, poin yang keempat. Ia mencari seorang yang berseru memohon atau bersyafaat kepadanya. Ia menaruh belas kasihan kepada orang-orang ini agar mereka dapat diselamatkan. Jadi Tuhan tuh sekarang lagi mencari pendoa syafaat. Apa sih pendoa syafaat? Orang yang mau berdoa bagi orang lain. Orang yang mau berdoa bagi kepentingan orang lain. Rugi dong Pak. Kok rugi? Menjadi pendoa syafaat itu sebuah anugerah, kehormatan dan keberuntungan. Kenapa? Karena boleh dilibatkan dalam rencana Allah. Karena kita jadi orang yang penting buat Tuhan. Biarpun ya kita bukan pengkhotbah yang mendoakan orang terus getar-getar, terus nangis-nangis. Tapi kita menjadi pendoa syafaat yang berdoa untuk orang-orang bertobat. Waktu kita lihat orang-orang itu bertobat, itu dimulai dari pelayanan kita sebenarnya. Gitu. Jadi kalau kamu berkata, Pak Gem, aku nggak bisa apa-apa. Tapi kamu bisa berdoa. Pak Gem, aku nggak kayak Pak Gem. Khotbah mah aku nggak pandai. Aku juga nggak kayak itu Wendy nyanyi, aku juga nggak pandai. Pak Gem, aku nggak kayak Mega, nggak pandai main keyboard, aku tak pandai. Tapi kamu masih bisa berdoa. Kenapa? Karena sudah ikut sekolah doa, biarpun baru sesi kedua, masih ada 4 sesi lagi. Tapi setidaknya aku bisa berdoa. Untuk kebangunan rohani di Siantan, Tuhan curahkan kebangunan rohani di Siantan. Biar ada gelombang, orang-orang datang bertobat. Pakai aku Tuhan, jadi pendoanya, jadi alatnya. Pakai aku untuk bawa teman-temanku ke gereja. Bulan depan, doakan ya, kita akan buka ibadah yang ketiga. Jadi bulan November nanti kita akan 3 kali ibadah. Kita akan tambah 1 ibadah jam 12 siang. Nah, nanti tolong doakan terus supaya kita 3 kali ibadah di bulan November ini. Karena tempat sudah mulai tidak muat, karena kursinya kan jarang-jarang. Jadi kita akan 3 kali ibadah. Tahun depan doakan supaya 5 kali ibadah di hari Minggu. Oke? Karena mereka akan datang. Kita siapkan tempat, kita ambil peran kita masing-masing di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, tidak ada yang nonton, semua ambil bagian. Jangan jadi pengamat ya, kalau jadi pengamat nanti mulutmu jahat. Ngomongnya aja pandai. Suruh terjun nggak bisa. Oke, kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Nah, kesimpulannya. Jadi kesimpulannya. 1, mengapa Allah meminta kita berdoa kepadanya? Oke, 1, yang pertama apa? Allah punya kehendak. Jadi Allah punya kehendak. Kehendak itu dia taruh dalam diri kita untuk kita mendoakannya.
Allah ingin buat sesuatu, misalnya Allah ingin buat kebangunan rohani. Dia taruh kerinduan itu dalam dirimu dan kamu mendoakannya. Jadi Allah kerjasama. Yang kedua, kita mencari dengan saat teduh. Nah, nanti itu sesi selanjutnya kita belajar apa itu saat teduh. Dan Allah memberitahukannya kepada kita. Jadi Tuhan itu ya gini. Coba kamu ubah cara berdoa kamu. Sebab gini, kemarin Johan kalau nggak salah ya, Johan ada ikut. Dia tanya saya, oh gimana kalau saya doa tuh kayak doa laporan. Tiap hari saya bikin laporan aja kepada Tuhan. Nah, sekarang karena sudah belajar, ubah. Jadi jangan doa laporan lagi. Misalnya kan kita suka doa laporan nih. Misalnya udah malam kan, udah capek. Tuhan, aku udah capek. Sehari sudah berlalu, terima kasih hari ini untung banyak. Nah, besok untung lebih banyak lagi ya Tuhan. Nah, ampuni dosaku, aku udah capek, tidur dulu. Sampai ketemu besok. Nah. Tapi kalau doa yang sekarang, yang kita belajar ini, seperti apa? Seperti ini. Saya kalau bangun pagi, Tuhan, beritahukanlah kepada aku jalan-jalan kehendak-Mu. Apa yang Kau mau kerjakan lewat gerejaku, lewat hidupku, lewat rumah tanggaku, lewat pelayanan. Mungkin Tuhan tidak jawab seketika. Jadi waktu kita doa begitu, habis itu kita lupakan apa yang kita doakan. Terus kita beraktivitas, terus siang-siang kita mandi. Waktu kita mandi di dalam WC itu, di kamar mandi, Tuhan memberitahu kita jalan-jalannya. Emang nggak ada tempat lain Kak Agam? Nggak tahu ya, kalau saya tuh Tuhan suka ngomong waktu saya mau mandi. Saya nggak tahu kalian gitu. Tapi kalau saya, biasanya hal-hal yang besar itu Tuhan tuh mau kasih tahu saya tuh pas mau mandi. Jadi belum siram air, belum. Tapi Tuhan tuh ngomong, biasanya di kamar mandi begitu. Jadi mau mandi ini, jadi baru mau ambil air gitu, Tuhan tuh ngomong biasanya. Dan banyak sekali hal-hal yang besar yang akan datang, yang belum terjadi, itu biasanya Tuhan tuh ngomong tuh di kamar mandi, kalau saya. Dan tidak terbatas di kamar mandi saja, dimanapun Tuhan bisa bicara. Mungkin waktu kita lagi naik motor, bahkan waktu kita lagi nonton film, lagi nggak konser. Ini yang anak muda lagi nonton anime. Tiba-tiba Tuhan bicara. Ini kawanmu itu ajak ke gereja tuh, kawanmu yang itu tuh, mau dia pasti ajak aja. Kamu ajak, mau pula dia. Padahal nggak ada angin, nggak ada hujan, tapi dia mau. Kenapa? Karena itu momentumnya, Tuhan lagi bekerja. Ya, jadi kita mulai ubah doa-doa. Bagaimana dengan laporannya Pak Gem? Ya, tetap boleh melapor, bukan tidak boleh. Kan biasanya kalau ada tamu itu kan RT bilang 24 jam wajib lapor. Lapor saja tidak apa-apa. Tapi kita juga mesti mulai bertanya. Dan mulai meminta, Tuhan ingin apa dari hidup saya? Saya memang nggak punya apa-apa. Saya tidak bisa berikan apa-apa untuk Tuhan. Karena semua yang saya punya itu dari Tuhan. Tapi kalau ada yang Tuhan ingin saya kerjakan, beritahukanlah kepada saya. Dan berikanlah saya kasih karunia untuk mau melakukannya. Doa yang lahir dari hati yang tulus, yang mencintai Tuhan. Pasti Tuhan jawab. Kan seperti khotbah hari Minggu, kemarin Liani berkhotbah. Siapa yang nggak masuk surga? Atau yang masuk surga? Orang yang mengasihi Tuhan. Jadi surga adalah tempat di mana orang yang mengasihi Tuhan itu berkumpul dengan Tuhan selama-lamanya. Nah, saudara ini kalau sampai mau ikut begini, berarti saudara orang yang mengasihi Tuhan. Nah, doakanlah itu. Atau nanti malam, biar besok nggak lupa. Selesai sesi ini, kita berdoa, Tuhan ingin apa dari hidup saya? Beritahukan saya jalan-jalan Tuhan, keinginan Tuhan, sampaikan pada saya.
Pakai saya yang belum sempurna ini, pakai mulut saya, pakai tangan saya, pakai hidup saya untuk melakukan kehendak Tuhan di bumi ini. Ajari saya untuk taat, untuk bersedia memberikan hidup saya untuk Tuhan. Nanti Tuhan pasti pimpin dan bimbing kita. Tidak mungkin tidak. Pasti dia pimpin. Pasti dia bimbing kita. Nah, kesimpulan yang selanjutnya lagi. Yang ketiga, kita mendoakan kehendak Allah. Nah, waktu Tuhan kasih tahu, aku ingin bikin gini loh di sini, aku ingin kamu gitu, baru kita bisa mendoakannya sesuai kehendak Allah. Misalnya Tuhan kasih tahu saya kemarin di ibadah minggu soal kebangunan rohani, diingatkan lagi. Terus gimana? Saya mulai mendoakannya dan saya bilang, bidang doa, PKS, kepala bidang semua, ayo kita mulai mendoakan ini. Kebangunan rohani di Siantar, Tuhan mau lakukan. Pak Gam memang yakin akan terjadi kebangunan rohani? Tidak. Jadi kalau ada yang tanya saya, Pak Gam yakin akan terjadi kebangunan rohani? Enggak. Saya orang yang kalau belum terjadi agak sulit percaya. Kalau saya itu orangnya begitu. Tetapi di dalam diri saya ada keinginan roh, ada keinginan daging. Ada bagian saya yang tidak percaya, ada bagian dari saya yang ingin percaya. Ada bagian saya yang tunduk kepada firman Tuhan, ada bagian dari diri saya yang ragu akan firman Tuhan. Dan biasanya yang ragu ini kalah. Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya sih. Yang ragu ini kalah. Yang paling penting adalah respon. Gini ya. Waktu Tuhan bilang beli gedung sebelah, itu kan mahal harganya, kita nggak punya duit. Saya orang yang paling tidak yakin. Ragu saya. Tapi jadi kok. Kenapa? Karena biarpun ada keraguan, responnya harus tetap benar. Biarpun nggak ada duit, misalnya Tuhan bilang, toh beli gedung sebelah. Saya jawab, iya. Mau jawab nggak ada duit, nggak berani. Kenapa? Karena Tuhan sudah tahu tidak ada duitnya. Tapi saya jawab, iya. Toh kamu siapkan tempat, mereka mau datang. Iya. Nah sekarang Tuhan bilang, kebangunan rohani. Iya. Yakin 100%? Enggak. Tapi aku lakukan. Dorongan, doakan, doakan Tuhan. Sampaikan firman-Nya, sampaikan Tuhan. Gitu. Kerjasama, kerjasama Tuhan. Nanti kita akan lihat terjadi atau tidak. Gitu ya. Jadi kalau kadang ya Tuhan berfirman pada kita, kita ragu. Nggak apa-apa, itu manusiawi. Keraguan itu memberitahu kita bahwa kita masih manusia. Tapi jangan khawatir. Tuhan kalau berfirman, dia yang akan menggenapi, bukan kita. Dia yang akan menggenapinya. Kita akan melihat, menjadi takut dalam kekaguman kepada Tuhan, dan menjadi percaya kepada Tuhan. Jadi setiap orang juga memulai dari iman yang kecil. Tapi lama-lama ya, seiring dengan waktu, namanya biji sesawi, kalau ditanam, dia akan bertumbuh jadi besar. Bahkan jadi pohon yang besar di mana burung-burung bisa bertengger di atasnya. Itu biji sesawi. Nah yang keempat, Allah itu menuntut kita. Menuntut dalam arti begini. Allah tuh sedang mencari orang yang mau berdoa. Seperti tadi kan dikatakan, Tuhan itu lagi cari. Aku lagi cari siapa yang mau berdoa. Tapi tidak kutemukan. Akhirnya dihancurkan. Tapi kalau ada orang yang mau berdoa, Tuhan akan menyelamatkan. Jadi kebangunan rohani itu dimulai dari ada yang mau berdoa. Perubahan hidup dimulai dari ada yang mau berdoa. Nah, terus poin yang kelima, apa yang terjadi? Kita taat. Waktu taat, terjadilah semuanya itu.
Jadi semua itu terjadi waktu kapan? Waktu kita taat. Oke, sampai di sini sesi kedua ini. Apakah ada yang mau sharing atau ada yang mau bertanya? Silakan. Bu Sumina, silakan. Saya coba tanya bagaimana kita membedakan itu perintah atau panggilan Allah atau hanya sekedar perasaan dan keinginan kita saja. Misalnya sesuatu yang besar lah gitu, tapi kita merasa ini kayak ada yang memanggil dan menyuruh kita melakukan. Tapi apakah itu hanya perasaan kita saja atau keinginan kita aja gitu? Baik, Bu. Baik. Cara membedakannya adalah seperti ini. Kalau yang berasal dari Tuhan, itu biasanya lahir dari firman. Jadi kalau yang dari Tuhan, itu lahirnya dari firman. Bagaimana bisa ada panggilan Tuhan dalam hidup saya? Bagaimana bisa ada dorongan Tuhan? Itu karena kita ambil waktu untuk mendengar firman atau membaca firman. Jadi kalau kita ambil waktu untuk belajar firman seperti ini, mendengar firman atau membaca firman, maka akan lahir yang dari Tuhan. Tapi kalau misalnya kita doa nggak ada, baca firman nggak ada, terus ambil waktu untuk belajar nggak ada, nah biasanya kalau muncul itu perasaan-perasaan, bukan berasal dari Tuhan. Makanya penting sekali ya kita ambil waktu untuk belajar firman. Saya ya kalau belajar firman Tuhan yang diurapi. Jadi ada orang sedang diurapi, berkhotbah, terus saya mengikuti, saya mendengar, saya mengikutinya. Itu selesai khotbah itu atau di tengah-tengah khotbah itu Tuhan selalu berbicara dan saya selalu catat. Jadi yang saya catat bukan khotbahnya, tapi apa yang Tuhan sampaikan ketika orang itu berkhotbah. Dan bisa saja itu sedikit berbeda dengan khotbah yang disampaikan. Tapi waktu dia berkhotbah, itu ada yang lahir di dalam diri saya, ada pesan-pesan Tuhan yang Tuhan kasih tahu saya. Gitu. Dan saya biasanya mencatat itu. Jadi kalau saya tiba-tiba dapat itu, saya pasti catat supaya saya nggak lupa. Nah maka kita harus biasakan diri. Kalau kamu ikut kelas seperti ini, sebenarnya yang dicatat bukan materinya. Buat apa kita catat materinya atau kamu tidak mengajar? Jadi apa yang dicatat? Waktu firman disampaikan, apa yang Tuhan ngomong sama kamu? Apa yang muncul? Itu yang kamu catat mestinya. Gitu. Misalnya di tengah-tengah saya ngajar begini, kan saya dari tadi ngajar materi yang umum. Roh Kudus bicara secara khusus kepada kamu tentang seseorang. Nah, kamu mestinya catat itu. Itu yang kamu catat. Atau Tuhan kasih tahu kamu sesuatu yang harus kamu lakukan. Nah, itulah yang mesti kamu catat. Misalnya, tadi saya sampaikan bahwa kita jangan doa laporan lagi. Terus kita mulai berdoa apa? Tuhan, kasih tahu saya isi hatimu, apa yang kau ingin kerjakan. Tuhan pakai saya. Terus kamu merasa, tuh ini Tuhan bicara ke saya. Terus apa yang dilakukan? Kamu sih catat itu. Kalau perlu pasang alarm. Jadi supaya besok kamu berdoa atau nanti malam kamu berdoa, kamu ingat bahwa oh saya harus berdoanya berubah nih, nggak berdoa seperti yang tadi lagi. Seperti itu. Begitu ya Bu ya. Jadi kalau yang dari Allah itu biasanya setelah atau saat kita sedang belajar firman seperti ini. Seperti ini. Baik, apakah masih ada yang lain yang ingin bertanya? Silakan. Apa bedanya anak-anak Yahudi dengan anak-anak di zaman kita ini? Kalau kita kan biasanya anak pergi sekolah, terus gurunya tanya. Gurunya tanya lagi, mamanya tanya, begitu anak pulang sekolah. Nah, tadi kamu di sekolah belajar apa? Misalnya begitu ya. Ibu-ibu nanya gitu nggak? Nah, tadi kamu di sekolah belajar apa? Tapi kalau ibu-ibu Yahudi itu beda.
Dia tahu nggak dia ngomong apa? Begitu anaknya pulang sekolah ditanya gini, "Nak, tadi kamu di sekolah tanya apa sama guru?" Kalau orang Yahudi itu biasanya begitu. Jadi begitu anaknya pulang sekolah, dia bilang begini, "Nak, tadi kamu di sekolah, kamu tanya apa sama guru?" Karena orang Yahudi mengukur kecerdasan itu dari kemampuan bertanya. Nah, saudara, ayo silakan bertanya. Yang bertanya itu orang cerdas. Jadi itu ukuran orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu mengukur kecerdasan anak itu ketika dia bertanya. Jadi anak yang banyak bertanya itu dianggap cerdas sebenarnya. Oke, silakan yang mau bertanya. Pak Gem, saya mau bertanya Pak Gem. Silakan, Bu. Itu misalnya kalau kita kan lagi dituntun Roh Kudus untuk mendoakan sesuatu gitu kan. Terus kita mendoakan tapi timbul juga perasaan kayak gimana ya, perasaan kayak nggak percaya gitu. Apakah itu termasuk iman yang kurang atau itu manusiawi ya? Kita mendoakannya tapi nggak percaya itu bisa terjadi gitu. Tapi kita terdorong untuk mendoakannya. Baik. Misalnya untuk pengobatan gitu. Ya, jadi gini. Ketika kita mendoakannya, percaya dengan percaya atau tidak percaya, ya, sebenarnya itu sudah bentuk dari ketaatan. Karena kalau kita tidak percaya, kita tidak mungkin mau mendoakan. Jadi begitu kita mengambil keputusan mendoakannya, dan itu bukan karena tekanan orang ya, bukan karena tekanan orang lain. Misalnya, saya diminta ke rumah sakit, terus mendoakan orang supaya sembuh. Terus saya ragu nih sembuh atau enggak ya. Tapi saya tetap berdoa. Kenapa? Karena tekanan jemaat yang meminta didoakan. Nah, kalau itu salah. Tapi kalau saya berdoa karena memang ingin taat kepada perintah Tuhan, saya ingin taat sekalipun saya ragu, nggak apa-apa, Bu. Nggak masalah. Nanti waktu dia sembuh baru kita akan terpukau atau terpesona atau terkejut kepada karya Allah. Saya ya waktu mengusir roh jahat itu. Jadi ini pertama kalinya saya mengusir roh jahat dari seseorang. Jadi ada orang kesurupan setan, kesurupan roh jahat serius. Minta saya doakan. Itu waktu saya pertama kali, itu saya tuh nggak yakin gitu bahwa itu orang bisa sembuh, nggak yakin. Tapi karena taat gitu, karena percaya kepada firman Tuhan, sekalipun saya tidak yakin 100%, tapi firman Tuhan bilang kan, kamu akan mengusir setan-setan demi namaku. Dan sekarang ada orang sedang kesusahan, diganggu roh jahat, dan butuh pertolongan. Siapa lagi yang bisa menolong dia selain kita? Maka saya berdoa. Saya doakan orang itu, doanya sederhana, simpel sekali. Tidak ada bahasa roh yang terlalu panjang. Saya hanya berkata di dalam nama Yesus, roh jahat yang merasuk kamu keluar dari tubuhmu saat ini. Udah gitu aja, dalam nama Tuhan Yesus. Dan tiba-tiba orang itu langsung habis doakan langsung jatuh, kedebuk. Panggil, sadar, sembuh. Itu langsung saya terpesona kepada nama Yesus. Sakti sekali nama Yesus, saya pikir. Gitu kan. Roh jahat aja takut. Gitu. Jadi kita ini sangat beruntung sebenarnya. Karena kita diberi hak boleh memakai nama Yesus di dalam doa-doa kita. Jadi pergunakanlah nama Yesus itu dengan penuh hormat ya. Dan dengan sebaik-baiknya. Nggak apa-apa, di awal-awal memang begitu kok. Kalau kita ragu, ada keraguan dikit itu biasa. Yang penting kan adalah taatnya. Kan ada satu perumpamaan Tuhan Yesus bilang, ada bapak punya 2 anak. Bapaknya berkata kepada anak sulung, pergi urus kebun. Anak yang sulung berkata apa?
Iya Bapak, tapi dia nggak lakukan. Nah, anak yang bungsu, bapaknya berkata, pergi urus kebun. Anak yang bungsu berkata, enggak, tapi dia pergi juga. Kira-kira siapakah yang dibenarkan? Tuhan Yesus berkata, yang bungsu, yang biarpun bilang enggak, tapi dia melakukan. Karena pada akhirnya apa yang paling penting? Taatnya itu. Taatnya itulah yang penting. Ya, jadi ketaatan itu yang penting. Ya, ragu, tidak percaya itu biasa. Bagian dari proses pembelajaran kita. Tapi jangan terus seperti itu. Di awal-awal itu ya biasa kita ragu, tidak percaya. Tapi semakin kita makin berjalan dengan Tuhan, kita akan makin mengenal Dia. Dan lama-lama keraguan itu akan hilang. Sedikit demi sedikit hilang menjadi penyerahan total kepada Tuhan. Seperti itu. Oke, silakan lagi. Apakah masih ada lagi yang mau bertanya? Kita masih ada waktu. Apa masih ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita tutup. Lagu sudah saya kirim ke grup. Kita akan nyanyikan lagu ini, ya kita akan doa juga. Bagi saudara yang tadi di tengah-tengah saya menyampaikan materi, terus Tuhan itu mengingatkan kamu, mendorong kamu untuk mendoakan sesuatu atau seseorang atau beberapa orang. Nah, kamu bisa praktek saat ini ya. Yang mau kirim lagunya ke sini boleh dibantu ya. Kita sama-sama belajar lagu ini buat yang belum tahu. Kalau yang sudah tahu, nyanyikan saja. Kami sujud di kakimu, tinggi ya, kami sujud di kakimu, merendahkan diri, bersatu dengan tangismu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami lawatlah rahmat-Mu, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Sekali lagi ke awal ya, katakan sama-sama, kami sujud di kaki-Mu Tuhan. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota
Selamatkan kota kami Tuhan. Oh, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengan doa kami. Ampunilah Tuhan, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengan doa kami. Doa kami Tuhan, kami berdoa minta ampun untuk dosa-dosa kota kami Tuhan. Ampunilah kota Pontianak ini Tuhan, masyarakat dan penduduknya. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Tuhan, kami datang minta ampun Tuhan, dan minta kesejahteraan. Tuhan, berikan penobatan bagi kota kami, biar orang-orang di dalamnya Tuhan terjadi kebangunan rohani. Tuhan, kami minta kasih karunia-Mu lawat kota kami Tuhan, biar ada kebangunan rohani di kota kami Pontianak ini, di Siantan ini Tuhan, dan sekitarnya. Berikan kasih karunia-Mu Tuhan, supaya ada pertobatan jiwa-jiwa yang besar dari semua golongan, semua agama, boleh mengenal Tuhan Yesus, boleh percaya pada Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, berkaryalah sebebas-bebasnya di tengah-tengah kami. Bekerjalah Tuhan, Tuhan pakai kami Tuhan, pakai mulut kami untuk memberitakan kesaksian-Mu, pakai tangan kami Tuhan untuk mendoakan orang-orang sakit, orang-orang yang kesurupan. Pakai diri kami ini Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Tuhan, beritahukan jalan-jalan-Mu pada kami, beritahukan kehendak-Mu pada kami ya Bapa. Pakai kami jadi alat-Mu Tuhan. Taruh kerinduan dan belas kasihan-Mu dalam diri kami. Berikan kami belas kasihan terhadap jiwa-jiwa Tuhan. Oh, karuniakan kepada kami pengertian dan hikmat. Karuniakan kepada kami mata yang bisa melihat seperti mata-Mu. Karuniakan kepada kami Tuhan kerinduan untuk mengasihi jiwa-jiwa. Tolong kami Tuhan supaya tidak ada satupun di antara kami yang egois. Hancurkan hati kami yang keras Tuhan. Lembutkan dengan firman-Mu. Biar kami mau jadi alat-Mu Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada. Kami berdoa Tuhan untuk roh hati udara, roh penguasa yang mencoba menghalangi pertobatan terjadi, yang mencoba menghalangi pertobatan demi pertobatan terjadi, yang menguasai Siantan ini Tuhan. Roh kematian, roh perzinahan, roh kehancuran rumah tangga, roh bunuh diri di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkata kepada-Mu, keluar dari kota kami yang tercinta ini. Dan tercampaklah ke ujung bumi sana. Tercampaklah ke ujung maut dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan, kasih karunia-Mu turun atas kota kami. Berikan hujan pertobatan buat kota kami. Pakai kami yang dewasa ini Tuhan. Berikan kami hati seorang Bapa, supaya kami bisa menjadi Bapa buat jiwa-jiwa yang akan datang. Pakai kami yang muda-muda ini Tuhan. Jadikan kami penjala-penjala manusia, supaya lewat kami banyak orang-orang datang kepada Yesus. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, untuk bulan November nanti kami akan buka ibadah 3 kali. Tuhan, tolong kami, berikan kepada kami sumber daya manusia, orang-orang yang siap untuk melayani dan menyelenggarakan ibadah itu. Berikan kepada kami kesehatan, kekuatan untuk melakukannya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, jiwa-jiwa akan datang karena Engkau-lah yang mempunyai jiwa-jiwa. Dan sebab itu berikan pada kami kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan
kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku, ini doaku, ini doaku. Bapak-bapak berdoa buat setiap orang-orang yang mengikuti sesi sekolah doa malam ini. Pakai setiap kami Tuhan jadi alat-Mu. Pakai kami yang tidak sempurna ini Tuhan untuk menjalankan kehendak-Mu yang sempurna Bapa. Kami siap Tuhan, kami siap. Dan kami percaya Engkau pasti memberkati kami. Oleh sebab itu Tuhan kami mau, pakailah kami jadi alat-Mu. Pakai juga kami jadi alat untuk kebangunan rohani secara online. Biarpun Tuhan kami nggak bisa datang ke gedung gereja, tapi kami bisa membawa orang-orang mengalami hadirat-Mu lewat setiap ibadah-ibadah yang direkam maupun yang live di FB. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Terima kasih buat hadirat-Mu malam ini. Berkati Tuhan setiap orang yang mengikuti sekolah doa malam ini. Biar mereka Tuhan tidak bisa menyelesaikan sekolah doa ini. Dan mereka bisa Tuhan mengikutinya sampai pada akhirnya. Sampai kepada sesi-sesi yang terakhir. Dan masih ada sesi 3, 4, 5, 6. Tolong kami supaya kami bisa menyelesaikan dengan baik. Dan ketika kami belajar, Tuhan bicaralah kepada kami. Pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Oke, selamat malam saudara. Sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berdoa ketika saudara mengikutinya, saudara bertumbuh menjadi orang-orang yang pandai berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi.